Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu guru, yayasan, ya, Bapak wali murid, ya, baik dari komite, Bapak Ibu dan juga Korlas, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan, sehingga sampai detik ini kita mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang berpuasa yang tujuannya agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya perlu kita sadari bersama dengan tingkat kesadaran yang sangat tinggi bahwa kita bersama di sini tujuannya adalah untuk bagaimana anak-anak didik kita dalam pengertian bersama, yaitu dalam sebuah lembaga pendidikan Islam Riyadhus Shalihin dari TK, SD dan SMP. Ya. Semua memiliki tujuan yang sama, bagaimana anak-anak bisa menjadi generasi yang menjadi harapan orang tua masing-masing, ya, yang tentunya harus sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nama Riyadhus Shalihin sesuai dengan namanya, ya, al-ismu alal musamma, ya, nama sesuai dengan yang dinamakan, yaitu taman-taman orang yang soleh. Namanya harapan, tentu saja yang namanya harapan, ya, semaksimal mungkin kita bisa mendapatkannya dan meraihnya, ya. Kemudian dengan saya mengajak dan ingin menyampaikan bahwa dengan kesadaran, tingkat kesadaran yang sangat tinggi, harapan tersebut merupakan harapan yang mulia untuk mendapatkan, ya, dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, sehingga bisa ke depan diharapkan memiliki dasar-dasar, ya, yang mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Tentu tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Sehingga ke depan dengan dasar-dasar itulah, karena kita pendidikan dasar, kalau boleh dibilang 6 tahun dan 3 tahun itu merupakan wajib belajar, betul ya, bukan 12 ya, masih 9 tahun. Sehingga itu nilai-nilai dasar yang kita harapkan, yang di depan anak-anak kita harapkan, namanya harapan tentu harus dinaikkan, ya, setinggi langit,
Nah, oleh sebab itu kepada terutama Bapak Ibu guru, selanjutnya juga kepada Bapak Ibu wali murid, ya, wabil khusus yang tergabung di dalam komite dan juga korlas, karena bisa dibilang komite dan korlas ini ya sebagai perpanjangan lisan dari lembaga, sehingga di dalam kesempatan ini kita berharap komite dan korlas ini bisa maksimal, bisa optimal untuk bekerja sama ya dengan pihak sekolah, sehingga apa, benar-benar tidak hanya sekedar monolog ya yang sifatnya satu arah, tapi banyak arah. Ada yang ya. Betul, silakan. Tapi banyak arah. Nah, dengan banyak arah yang kita harapkan ya, kedepannya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, yang ada di kita itu maksimal, baik dari sisi pendidikan, dari sisi dakwah, dari sisi sosial dan lain sebagainya. Ya, karena interaksi muamalah antar kita sesama manusia itu satu hal yang niscaya, yang tidak mungkin dihindarkan. Ya. Nah, sosialisasi atau interaksi ini kita harapkan bisa menghasilkan suatu energi yang sangat besar, sehingga bisa maksimal di dalam mendidik anak-anak kita, dan bahkan tidak hanya sekedar anak-anak kita. Karena kalau kita berbicara pendidikan, dakwah, sosial dan lain sebagainya, berarti ini sudah meliputi ya cakupan yang lebih luas. Bahkan kalau bisa kita berbicara yang sangat luas. Nah ini ya. Nah oleh sebab itu pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, yaitu sebuah hadis ya Anas bin Malik, ya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Nabi bersabda, inna minan nasi mafatihal khair maghalibal syarr wa inna minan nasi mafatihal syarr maghalibal khair fatuba liman ja'alahu Allah mafatihal khairi ala yadayhi wa wailul liman ja'alahu Allah mafatihal syarr ala yadayhi. Rawahu Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya sesungguhnya di antara manusia, inna minan nas min di sini ditabi'id, di antara, berarti tidak semua memang. Karena itu ada komite, ada korlas, ya. Tidak semua jadi komite, tidak semua jadi korlas. Inna minan nas, sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi mafatihah lil khair, kunci-kunci pembuka kebaikan, maghaliqal syarri, dan kunci-kunci penutup keburukan. Ya. Wa inna minan nasi mafatihal syarr, mafatihal syarr, maghaliqal khair. Ada juga sebagian manusia yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan dan kunci-kunci penutup kebaikan. Kemudian Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, fatuba liman ja'alahu Allah mafatihal khairi ala yadayhi. Tuba itu adalah pohon besar yang ada di surga, ya. Jika dilalui naungannya, di bawahnya 100 tahun belum habis naungannya, berarti pohon besar. Sehingga apa? Pohon ini simbol dari kebaikan, ya, kenyamanan, kerindangan, keteduhan, hijauan dan seterusnya. Sehingga apa? Diartikan dengan
kebahagiaan. Berbahagialah orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan di tangannya. Ya. Wa wailun liman ja'alahullah mafatihah asyar ala yadayhi. Wail itu adalah lembah yang ada di dalam api neraka. Ya, lembah yang ada di dalam api neraka. Wailun likulli humazatil lumazah. Ya. Wailun lil musallin, wailun lil mutaffifin. Wail itu lembah yang ada di dalam neraka. Kemudian dijadikan oleh Nabi SAW di sini, ya, sebagai pembuka apa itu? Wailun, ya, wailun, dan celakalah. Bagi siapa? Bagi orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kunci-kunci pembuka keburukan di tangannya. Nah, kepada para hadirin yang hadir, mudah-mudahan hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa proaktif mengambil bagian, ya, untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan. Nah, dengan adanya komite dan korlas, mudah-mudahan, ya, silakan Pak. Ya. Dengan adanya komite dan korlas, silakan Pak, silakan. Mudah-mudahan dengan adanya komite dan korlas ini, hadis yang baru saja kita dengarkan bersama bisa menginspirasi kita semua, ya, bahwa Nabi SAW menjelaskan kepada kita, inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarri, wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliqa lil khair, fatuba liman ja'alahu Allah mafatihal khairi ala yadayhi, wa wailun liman ja'alahu Allah mafatihal syarr ala yadayhi. Rawahu Ibnu Majah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya ada di antara manusia yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, kunci-kunci penutup keburukan. Ada pula manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci pembuka keburukan dan kunci-kunci penutup kebaikan. Berbahagialah orang yang Allah jadikan kunci-kunci pembuka kebaikan di tangannya, dan celakalah orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kunci-kunci pembuka keburukan di tangannya. Nah, mari kita semua berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang pionir, ya, kunci-kunci pembuka kebaikan, kunci-kunci penutup keburukan. Tentu kepercayaan Bapak Ibu wali murid untuk menitipkan anaknya di lembaga ini merupakan suatu bukti bahwa lembaga ini diharapkan, ya, bisa memberikan kebaikan-kebaikan, ya, kepada anak-anak yang kedepannya. Anak-anak kita meskipun di sini hanya pendidikan 6 tahun dan juga ada yang lanjut, ada yang tidak 3 tahun, berarti 9 tahun sesuai dengan program negara itu merupakan wajib belajar 9 tahun ini, ya. Penanaman nilai-nilai dasar kepada anak-anak, nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah, ya, nilai-nilai muamalah sosial, interaksi dengan yang lain, akhlak dan lain sebagainya, ya. Itu kita upayakan semaksimal mungkin. Bahkan, ya, kami pihak sekolah, ya, berinisiatif dan alhamdulillah bisa berjalan. Setiap Senin pagi itu, ya, anak SMP dari kelas 7, 8, 9, bahkan ditambah dengan anak kelas 5, kelas 6, karena usia seperti itu sudah mulai benar-benar bisa insya Allah diajak untuk berpikir, ya, dalam rangka menyadarkan dirinya mau apa, ya, mau apa. Dan ini bisa kita bisa kita buktikan, ya, bisa kita saksikan anak-anak. Meskipun para jamaah, para hadirin, ya,
tentu tidak menutup kemungkinan, bahkan sangat terbuka kemungkinan itu anak-anak juga bisa lepas kontrol, karena memang anak-anak seusia seperti itu ya, orang bilang ABG, betul ya anak-anak ya, ABG. Apa artinya ABG kemarin kalau anak baru apa? Baru geblek ya. Baru gede, sehingga apa, menyatakan dirinya sedang mencari identitas diri. Ya. Tapi anak-anak kebetulan kalau istirahat itu atau mau pulang, depan rumah itu ada taman, ada saung, anak sampai kumpul di situ. Ya, namanya anak usia seperti kalian ya, SMP, itu ngomong agak teriak. Tapi ketika pas saya keluar, langsung ucapin salam. Ya, ini langsung dia salam. Bener nggak anak-anak? Betul nggak? Saya melihat ini satu hal yang positif. Ya, karena apa? Kalau kita lihat fenomena yang ada kepada guru, apalagi pada orang yang belum dikenal, meskipun dia seharusnya dihormati, anak-anak terkadang lepas kontrol. Jangankan kepada orang lebih tua yang belum dikenal, kepada gurunya saja, atau bahkan juga kepada orang tua. Nah, fenomena semacam ini kalau kita buka, tentu saja kita semua sudah pada tahu dan memang mencengangkan kita. Ya, bagaimana seorang anak membunuh orang tua, bukan hanya melawan dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita berjumpa di sini silaturahim. Sebenarnya silaturahim itu memang khusus untuk yang punya hubungan rahim. Silah itu hubungan, rahim ya rahim wanita. Ya. Jadi tapi seperti Imam Qurtubi meluaskan ya hubungan silaturahim ini yaitu antar kaum muslimin. Ya. Nah, apa maksud dan tujuannya? Tidak lain adalah mudah-mudahan kita bisa terinspirasi dengan hadis tadi bahwa Nabi SAW menyampaikan ada di antara manusia. Berarti di antara. Kalau di antara berarti pilihan. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan di antara manusia menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, kunci-kunci penutup keburukan. Ada juga yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan, kunci-kunci penutup kebaikan. Maka berbahagialah. Nah ini ya, liman ja'alahullah, orang yang Allah jadikan kepadanya kunci-kunci pembuka kebaikan berada di tangannya, dan celaka orang yang Allah jadikan kepadanya kunci-kunci penutup atau pembuka keburukan di tangannya. Nah sekarang ini kebetulan kami berinisiatif dengan komite, dengan kepala sekolah ya dan sekolah, ayo kita ketemu ya di Ramadan ini. Silakan nanti sama keluarga, dan alhamdulillah syukron wa jazakumullah khairan kepada bapak-bapak yang punya peluang waktu untuk hadir ya, karena memang ini hari kerja. Ya, barangkali ada yang belum pulang, yang sudah pulang alhamdulillah bisa hadir ya, berwisata dengan keluarga dan anak semua. Ya, dengan harapan ketika suami melihat istri, istri melihat suami, orang tua melihat anak, anak melihat orang tua, kemudian semua para guru berjumpa dengan tujuan apa? Mari semua itu saling bisa memberikan cermin yang baik. Al-mu'min, Nabi bersabda, al-mu'min mir'atu akhi. Orang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Namanya cermin, dia akan sama dengan bendanya para jemaah. Dan dengan cermin itu bisa saling menginspirasi. Ya, ketika misalkan kita berada di masjid, itu membaca Quran, ingin baca Quran. Oh itu sholat sunnah, ingin sholat sunnah. Sehingga di sini saling memancing satu dengan yang lain untuk apa? Untuk bisa berbuat kebaikan. Nah itu yang kita harapkan. Oleh sebab itu kepada ibu-ibu ini memang bapak-bapak ya kebanyakan yang jadi korlas atau hampir semua ya Pak ya, Pak Komite ya. Pak Komite jangan terlalu khusyuk. Silakan jangan Pak ya. Ya, semua korlas ini ibu-ibu kan ya? Iya, memang ibu-ibu ya ini. Silakan Pak ya. Nah, jadi
ibu-ibu ya, dengan harapan yang sangat besar ya, dan alhamdulillah terima kasih syukron wa jazakumullah khairan kepada bapak-bapak yang mensupport ibu-ibunya ya, untuk berharap menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, kunci-kunci penutup keburukan. Nah, kita punya media yang namanya pendidikan, dakwah, sosial dan yang lain. Ya, di sini ada sekolah, ada masjid. Ya, tentu kegiatan sangat banyak sekali. Dengan berkumpulnya kita di sini dengan harapan saling getok tular kebaikan dan kebaikan, saling menginspirasi untuk berbuat kebaikan dan kebaikan. Ya. Dengan harapan menggapai tentu saja ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebagai pemberat timbang amal kita ya di hadapan Allah pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Nah, ya silakan masuk, silakan. Silakan. Silakan Pak. Silakan buat semuanya, silakan. Tafadhol Mas ini. Nah, jadi dengan kehadiran antum semua ya di sini, terutama ibu-ibu sebagai korlas dan juga di komite bersama dengan bapak-bapak ya, dengan para suami, anak-anak, mudah-mudahan satu sama lain saling melihat bahwa kita ini semua ingin masuk surga. Itu saja satu sebenarnya ya. Carut marut kehidupan apapun yang ada, satu, ingin masuk surga, selamat dari api neraka gitu. Ya, hidup dunia baik, akhirat baik, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka lembaga ini mengambil bagian tersebut sehingga bagaimana bisa mengupayakan anak-anak memiliki karakter, memiliki akhlak yang mulia, memiliki kepribadian ya, yang sesuai dengan apa yang Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ya, wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada Nabi bagi kalian teladan yang baik ya, bagi orang yang beriman pada Allah dan hari akhir dan mengharapkan Allah. Liman kana yarjullaha, mengharapkan Allah dan hari akhir dan zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itu ideal. Yang namanya ideal tentu pasti ada realitanya. Nah, bagaimana idealita dengan realita ini bisa selalu berdekatan? Kayak sepertinya terlalu tinggi kalau persis sama. Ya, kalau tidak dibilang mustahil. Bagaimana idealita Nabi sebagai teladan? Kita semua realitanya. Maka tarik ulur, maju mundur kepada idealita, kepada idealis ini para jemaah. Oleh karena itu ada lembaga pendidikan. Oleh karena itu ada lembaga dakwah. Oleh karena itu ada sosial. Nah, tentu dakwah, pendidikan, sosial, akhlak dan lain sebagainya ini ya ada yang mengelola, ada yang menangani. Ya. Nah, di dalam menangani itu para jamaah rahmatullah ya, maka mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan, fastabul khairat, sehingga dengan upaya ya, di antaranya adalah adanya komite, adanya korlas, tentu saja ya, tidak hanya memberikan informasi kepada wali murid yang lain, tapi harapan kami ke depannya juga bisa memberikan masukan-masukan yang positif sehingga kita saling benar-benar berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini ya. Nah di antaranya para jemaah rahmati Allah, upaya-upaya kita terutama terkait dengan anak-anak ya, maaf Ustaz Imam ya sebagai kepala sekolah, setiap Senin pagi kita kumpul di
masjid. Ya, saya sampaikan kepada anak-anak. Ini perlu saya sampaikan di sini, mungkin belum pernah ya di kelas ya, disampaikan. Di awal anak-anak saya tanya, ya, karena yang saya berangkat dari beberapa peristiwa yang ada pada anak-anak, seperti yang saudara semua maklumi, usia seperti itu, usia labil, ya, ketika terjadi kesalahan, apa sengaja atau tidak, apapun bentuknya, ya itulah manusia, apalagi itu anak-anak. Tapi apakah kita biarkan? Tidak. Ketika saya mendapatkan informasi itu, mari kita kumpul anak-anak ini. Kenapa? Karena waktu COVID, ya, mereka ini boleh dibilang interaksi dengan yang namanya setan gepeng ini, ya, itu kuat sekali. Ini. Dan itu akan mempengaruhi kepada karakter kepribadian. Dan ternyata betul ke bawah ke sekolah. Saya ada laporan begitu, ya, biasa kenakalan anak-anak. Ya. Akhirnya kita kumpulkan setiap Senin pagi sebelum masuk sekolah. Ya, berangkat dari surat Al-Ahzab ayat 72. Ya. Di mana Allah Taala berfirman, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali, ya, fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Ini makhluk Allah yang paling besar dan kuat. Ya. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Ternyata apa? Langit, bumi, gunung nolak amanah itu. Karena apa? Merasa berat. Wa hamalahal insan. Ternyata manusia yang mau menerima, mau memikul. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu punya sifat dasar, punya sifat bawaan zaluman jahula. Ya, dolum tuh dolim, jauh jahil. Bahasa singkatnya jahat, bodoh. Nah, saya tanya sama anak-anak, Pak, Bu, ya, anak-anak, kalian pilih, ya, pinter, jahat, bodoh, baik. Pilih mana anak-anak? Langsung bodoh baik, Pak Ustadz. Pilihnya bodoh baik. Berarti di sini sebenarnya naluri kebaikannya itu masih berbicara. Cuman saya bilang, kok pilih bodoh baik? Ya karena Pak Ustadznya nanya, anak-anak kalian pilih pinter, jahat, bodoh, baik. Ya, kenapa saya bicara begini? Coba kita masih ingat. Karena waktu saya SD masih ingat itu. Yang kita diperiksa itu apa? IQ dulu, intellectual question. Mudah-mudahan nggak salah saya ngomongnya, ya, IQ, ya. Tapi dalam perjalanan disadari bahwa banyak orang yang pinter IQ-nya tapi keblinger. Akhirnya ada EQ, emotional question, ya. Yang ujung-ujung ada ESQ kan? Emotional spiritual question. Nah, ujung-ujungnya juga dalam pendidikan ini, yang poin pertama menjadi sasaran adalah karakter para jemaah. Ya, dan semua praktisi pendidikan itu sepakat. Nah, sementara kita yang namanya karakter itu sudah 1400 tahun yang lalu, lebih, hampir 1500 tahun. Inna ma bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Nabi, ini sudah masuk apa? Ya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak ini. Ini, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kami semuanya, silakan, tidak bosan-bosannya. Silakan Pak. Tidak bosan-bosannya untuk selalu, ya, selalu memperhatikan Bapak Ibu bagaimana, ya, pembekalan yang kita berikan kepada anak-anak.
ya, dimana kalau pembekalan ini memang selain formal sesuai dengan kurikulum yang ada, ya informalnya juga tetap kita berikan, ya, baik itu sebagai tindakan kuratif atau preventif, ya. Meskipun al-ilaj, al-wiqayah khairun minal ilaj, ya, salam, al-wiqayah khairun minal ilaj, bahwa al-wiqayah yaitu preventif lebih baik daripada kuratif, pencegahan lebih baik daripada pengobatan, kan begitu. Makanya kita tidak bosan-bosan ya untuk menyampaikan program-program dalam rangka untuk perbaikan tersebut, di mana perbaikan ini para jemaah tidak hanya sekedar kepada anak-anak, tapi gedok tulangnya itu juga kepada ibu dan bapaknya anak-anak. Bisa berkembang kepada om dan paman, bibi, tantenya anak-anak, bahkan juga kepada kakek neneknya anak-anak. Karena yang maksud surga itu bukan hanya kita semua. Bukan demikian. Tujuan orang Islam, kata Allah Ta'ala, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Barang siapa diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah orang yang sukses. Faza, ya, makanya terkadang ada anak yang kita kasih nama Fauzan, kesuksesan, atau Fauzi, kesuksesan saya, atau Faiz, yang sukses, atau apa? Fawaz, orang yang banyak sukses. Nah, kalau namanya Fawaz, Faiz, Fauzan, Fauzi, masuk neraka, gak sesuai dengan namanya, gitu. Ya, maka semua itu harus sesuai dengan nama ini. Nah, apa kata Allah? Barang siapa diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Ya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, mari para jemaah, ya, saya yakin tidak mungkin tidak terbesit dalam benak kita ketika menitipkan anaknya di sebuah lembaga, pasti punya harapan, ya, punya keinginan. Dan kita sebagai orang mukmin, orang beriman, para jemaah, ya, ketika memilih lembaga tersebut berarti percaya bahwa ini bisa memberikan feedback, ya, bisa memberikan nilai-nilai. Nah, tentu saja kebetulan di sini Bapak Ibu guru ada yang hadir di tim manajemen, tentu jadi sebuah catatan dan tidak akan pernah berhenti catatan itu, ya, agar bagaimana memaksimalisasikan, ya, pendidikan pada anak-anak. Saya punya waktu dengan guru-guru juga Bapak Ibu, ya. Nah, dengan Ibu Korlas ini, ya, ini perlu ke depan inisiatif supaya pertemuan dengan para komite dan para korlas bisa lebih efektif lagi, sehingga nanti bisa menjadi inspirasi kebaikan, kunci-kunci pembuka kebaikan, kunci-kunci penutup keburukan, ya. Dengan harapan ya, tentu seperti yang saya sampaikan firman Allah tadi dalam surat Al-Imran 185, ya. Harapan yang utama surat Ar-Ra'd ayat berapa itu? Ayat 23 24. Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan bapak-bapak mereka, dengan orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, ibu-ibu mereka, anak-anak keturunan mereka, ya. Dan malaikat pun masuk ke dalam surga itu menuju kepada keluarga, ada bapaknya, ada ibunya, ada kakeknya, ada neneknya, anak-anaknya, keturunannya, kumpul, ya, ngalang-ngalang kumpul nanti seperti makan ketupat di 1 Syawal. Ya, nanti makan ketupat 1 Syawal seneng, insya Allah orang berbuka seneng.
Ini sama istri, tapi kita makan sementara bapak kalah dulu. Para suami berkumpul dengan Persatuan Para Suami PPI, PPS, ya. Ya, ibu-ibu juga kumpul nanti. Ya, maksudnya bapak, kebahagiaan dan kegembiraan itu akan diraih oleh sebuah keluarga yang bertakwa kepada Allah Taala. Kumpul bersama orang soleh di bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak tua mereka, dan para malaikat datang. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Malaikat itu datang dari setiap pintu yang ada di surga menuju kepada perkumpulan keluarga itu. Dengan mengatakan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian. Dulu kalian sabar. Ya. Sabar. Di antaranya ibu guru, bapak guru sabar mengajar. Sebagai orang tua kita sabar pada anak-anak untuk mendidik. Sabar tetap taat kepada Allah. Sabar tidak berbuat dosa. Sabar menghadapi ujian. Itu 3 macam sabar. Apa kata para malaikat? Fadi ma'ubaddar. Setelah dapat salam, ya, ucapan selamat, salamun alaikum bima sabartum, fadi ma'ubaddar. Selamat atas kesabaran kalian dulu, ya. Selamat kalian dapat ini dengan sebab dulu kalian sabar. Ini tempat yang sangat nikmat. Tentu ini kita harapkan. Nah, kalau kita tidak punya tujuan itu, baik yang mendidik maupun yang dididik, orang tua yang menitipkan anaknya, apalagi yang mungkin dari yayasan yang membuat pendidikan ini tidak begitu, tentu itu salah besar dan perlu direvisi, perlu ditajdid, diperbarui. Oleh karena itu kita harus senantiasa memperbarui tujuan-tujuan niat-niatnya. Supaya apa? Kita tidak terjatuh ke dalam tentu saja kubangan-kubangan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, upaya dan upaya senantiasa kita lakukan para jemaah, nggak bosan-bosannya. Ya. Senin pagi itu anak-anak saya kumpul tadi dengan apa? Dengan jadi acuan utama surat Al-Ahzab ayat 72. Manusia punya sifat dasar, zalim, jahil, zalim jahat, jahil bodoh. Ya, saya tanya sama anak-anak, milih mana kamu? Kalian pilih mana? Ya, pinter jahat, bodoh baik. Bodoh baik Pak Ustaz. Jangan. Akhirnya setelah kita ajar milihnya pinter baik. Nah, oleh karena itu kita belajar agar menjadi orang pinter dan baik. Ada orang pinter gak baik banyak. Pinter kebelinger. Kenapa? Karena masalah hati tidak dibina para jemaah. Ya, oleh karena itu boleh dibuka para jemaah. Pakar pendidikan meletakkan ranking satu pertama kalau boleh kita sebut dengan istilah standar, ya, ada dalam standar pendidikan. Standar utamanya adalah terkait dengan karakter, dengan akhlak, dengan kepribadian. Ya, ini para jemaah. Ya. Ada anak yang barangkali dari sisi akademis bagus, tapi dari karakter kurang, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan problematika kehidupan dirinya apalagi orang lain. Sehingga jangan heran, ya orang Jepang ya udah putus asa arah kiri, jangan heran ininya masya Allah para jamaah, tapi ininya ya. Nah, kita keseimbang antara ini dan ini, akal dan perasaan, akal dan hati, bahkan otak kanan otak kiri. Nah, oleh sebab itu tentu saya sering ngomong sama Bapak Ibu guru, wali murid itu juga punya tentu saja punya sejarah, punya kilas balik. Artinya apa? Punya latar belakang. Latar belakang apa? Juga saya yakin dalam hal masalah pendidikan. Karena kita semua tuh punya pengalaman pernah makan bangku sekolah. Hebat orang Indonesia Pak ya, sayurnya sayur paku, makanannya bangku sekolah itu, ya makannya beton, wah mantap semua ya, sakti-sakti ya, gitu. Nah, artinya ini kesempatan baik dengan adanya komite, dengan adanya korlas, sehingga apa? Bisa take and give di dalam bersama untuk mendidik anak-anak kita. Meskipun masukan barangkali secara garis besar nanti bisa diterjemahkan oleh pihak sekolah dengan program-program yang ada, dengan pendekatan tentu saja asas manfaat,
ya syar'inya bagaimana. Nah, alhamdulillah ada ustaz-ustaz nanti kita yang akan memandu para jemaah. Nah, di antaranya ya pekan depan ini kebetulan tanggal merah, betul ya? Jumat depan tanggal merah, biasanya semua pada libur ya. Kita ingin silaturahim besar, keluarga besar Riyadhus Shalihin kumpul semua dalam rangka untuk senantiasa membuka wacana, membuka cakrawala kita, agar benar-benar kita itu selalu memiliki perhatian besar bagaimana anak-anak kita ke depannya. Saya selalu minta kepada para sekolah, coba lihat anak SD sama anak SMP yang mau lulus, ya, berapa persentase yang melanjutkan ke sekolah umum, berapa persentase yang melanjutkan pesantren. Ternyata persentase lebih besar ke mana Ustaz Imam? Ke pesantren. Nah, kalau kita tahu persentase itu, tentu nanti kita akan berikan program tersendiri dalam pembinaan pada anak-anak. Ya. Nah, kemudian kita bisa melihat fakta. Meskipun ke pesantren, apakah semua anak-anak itu akan menjadi ustaz? Ya, ternyata faktanya tidak. Ya. Nah, sehingga apa? Bagaimana anak jadi dokter tapi punya akidah yang kuat, beribadah mantap, memiliki visi akhiratnya kuat. Nah, ini yang menjadi concern ya, bagaimana. Nah, selain itu para jemaah, seperti yang saudara paham ya, makanya saya bilang kepada Bapak Ibu guru, wali murid, ya mereka juga juga berpendidikan. Sehingga apa? Korlas dan Komida kita harapkan feedbacknya ya, untuk bisa memberikan masukan itu para jemaah yang dirahmati Allah ya. Nah, seperti kita bicara analisis SWOT ya bagi orang Islam sekarang, apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa peluangnya, apa tantangannya. Para jemaah ya, pekan depan itu kita pilih tema bentengi anak dari syubhat dan syahwat dengan akidah yang benar. Berarti di sini kita tidak hanya terbuai dengan barangkali hal-hal yang positif, kebaikan, sementara tidak memperhatikan hal-hal negatif yang menjadi sebuah ancaman ya. Baik sudah mau maghrib, baik dari sisi akidah, akhlak, ibadah. Karena faktanya anak SMP tawuran pakai kelewang, anak-anak ada tidak? Ini anak SMP, ada tidak anak SMP di luar sampai tawuran? Ada tidak? Ada yang bawa kelewang? Ada sampai terluka? Ada sampai terbunuh? Itu semua anggur semua. Ini anak SMP kita, saya kenal banget. Ada Pak, ada perjalanan. Saya bicara SMP. Ya, lebih daripada itu sampai menyakiti, membunuh orang tuanya sudah banyak. Ya, sekarang ini medsos seperti ini merusak akidah, merusak akhlak, sudah bukan rahasia lagi para jemaah. Ya, sehingga apa? Kegalauan hati orang tua, apalagi para praktisi pendidikan harus benar-benar ya. Sampai saya berapi-api bicara begini seperti orasi. Ya, kenapa? Karena memang ini fakta, kenyataan para jemaah. Saya ingin menggugah semuanya yang hadir di sini. Ya, selagi kita berkumpul dengan anak-anak yang dibawa, dengan para istri, persatuan para suami ini, ya, di sini bisa apa namanya? Sama-sama tergugah. Ya, bagaimana kita menjadikan kesempatan lembaga pendidikan ini bisa maksimal, sehingga sampai saya bicara sama Bapak Ibu guru, yang namanya guru bukan hanya di kelas, juga di lapangan. Barangkali ada anak melanggar, bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi juga menjadi guru sampai di luar. Itu. Misal Pak, maaf nih, Bapak Ibu guru, ya kelihatan guru Riyadhus Shalihin boncengan istri pakai
misalnya nih, pakai celana pendek misal nih, ya. Kira-kira apa tanggapannya? Ini saya pakai contoh yang ekstrim, ya. Berangkat dari pepatah yang keliru, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu pepatah tapi keliru. Sudah ada kaprah. Ya kencing berdiri boleh, ya. Karena ada hadis udah bisa Yaman, Imam Muslim, Nabi kencing berdiri. Ya. Nah, seandainya terjadi seperti itu, pasti tercengang. Itu contoh ekstrim. Gak ekstrimnya, misalnya ada guru nih, wah, lagi minum teh botol, wah, minum pakai tangan kiri. Guru sini misalkan, pasti Anda akan tercengang. Oleh karena itu, saya sampaikan pada ibu guru, bapak guru, bahwa kita guru dimanapun, ya. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi, meskipun barangkali sekarang ini tidak ada forum tanya jawab. Saya berharap ya selanjutnya komunikasi komite Korlas dengan pihak sekolah lebih intensif, lebih terarah, lebih terprogram, dan nuwun sewu kata orang timur kepada bapak-bapak para suami untuk bisa saling support apa nggak paham ya, salah ngomong, saling memberikan semangat untuk memotivasi ya, sehingga nanti bisa muncul program. Nah, diantaranya ayo bagaimana pekan depan itu semua bisa hadir ya, Bapak Ibu wali murid ini kan Korlas, maka Korlas bagaimana bisa menjadi influencer, bisa hadir bentengi anak dari subhat dan syahwat dengan akidah yang benar. Mudah-mudahan Bapak Ibu komite Korlas benar-benar bisa bisa proaktif ya, maksimal ya. Dan biasanya ada konfirmasi kehadiran ya, karena terkait juga dengan logistik ya, kebetulan memang pas lagi puasa ya, terkait dengan logistik. Tolong nanti ini bisa menjadi bukan program awal sebetulnya ya, sudah sekian berlangsung, bisa menjadi sesuatu yang bisa memberikan warna tersendiri untuk lebih bersemangat, dan selanjutnya akan melahirkan program-program yang lain, sinergisitas antara pihak sekolah dengan pihak wali murid. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sambil menunggu azan. Kesimpulannya Bapak Ibu, satu, syukron wa jazakumullah atas kepercayaannya menitipkan anak-anak di sini. Yang kedua, tentu harapan Bapak Ibu, Bapak wali murid semua ya, yang diwakili Korlas sekarang ini adalah bagaimana anak-anak menjadi seimbang antara ya, yaitu otak kanan otak kiri, seimbang antara akal dan hati ya, yang ditopang dengan akidah dan ibadah yang benar ya, kemudian menumbuhkan yang namanya kepribadian atau akhlak yang mulia. Dengan harapan ke depan itu meskipun anak itu masih kecil tapi punya kedewasaan di dalam berpikir ya, dan itu sudah dibuktikan oleh orang-orang terdahulu. Imam Syafi'i 10 tahun umurnya sudah ngisi pengajian depan orang-orang sudah tua ya, dan itu banyak sekali. Nah, sehingga apa, anak-anak saya setiap pagi ketemu di masjid itu ya, sehingga saya baca buku akhlak yang susunan Ustadz Yazid itu ya, itu akhlak dan adab menuntut ilmu. Kemudian setiap Jumat sore sebelum pulang saya kasih juga pembekalan ya, sehingga anak-anak ya kita ingatkan akhlak di jalan, di rumah, terus sehingga dia mengontrol dirinya ya, mengontrol dirinya. Nah, Bapak Ibu, antum tahu tidak ya, sponsornya minuman suplemen itu apa di antaranya itu? Apa itu? Ya, itu rajos ya. Minum itu langsung bisa narik mobil dengan tali. Karena masuk akal gak itu? Sudah gak masuk akal, kita tahu gak masuk akal, tapi terus sampaikan, tetap aja laku extra jos. Itu gak masuk akal. Apalagi yang masuk akal, ini Quran dan Sunnah. Ya, kita gak bisa beda. Maka di sini ada kajian Ahad pagi itu belum marah dengan juga live projectnya
Jumat, sore juga Ustaz Ibam dan Ustaz yang lain. Silakan para jemaah, mari kita benar-benar bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan anak-anak. Saya sampai dengan anak-anak ini belum maghrib ini, belum. Berapa menit? Ya, kurang sedikit. Terakhir Pak Jemaah. Sampai dengan anak itu saya terenyuh. Kalau pagi itu pada subuh sudah pakai seragam beberapa orang, ya, pakai seragam. Yaitu ikut Haris sambil belajar dengan nantinya. Itu saya terenyuh. Karena ibu-ibunya nganter hujan-hujan gerimis, pada asal itu. Ini semua adalah harapan dan keinginan bagaimana kita semua menjadi orang yang soleh, masuk surga, selamat dari neraka. Itu saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron wa jazakumullah atas perhatian dan kehadirannya. Semoga jadi pemberat timbangan amal kita kelak di hadapan Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi yang telah disampaikan oleh pembina kita Ustaz Muhammad Hidayatullah Ta'ala dengan tema jadilah kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Ya, beberapa menit ke depan akan azan maghrib. Untuk itu Bapak Ibu semua bisa ke ruangan yang telah disediakan dengan terpisah ya, ikhwan sendiri dan akhwat sendiri. Ya, akhir kalam mohon maaf bila mana ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.